menggoda kita untuk memiliki hari-hari kita diisi hasutan hingga kita tak tahu diri sendiri. Oh, oh, oh. Alhamdulillah. Bang Iwan keliling ke pondok-pondok menciptakan satu lagu, judulnya Pondokku. Nah, diinspirasi oleh nilai-nilai pondok pesantren yang menganut sistem tawasud, tasamuh, tawazun, iktidal. Apa nilai-nilai itu? Kita simak dahulu ayat kauniyah kali ini. Kenyataan hidup yang ada dalam pondokku. Pertama merasakan hidup yang sesungguhnya. Oh pondokku, kau ajari aku yang nyata. Namamu terus terkenang di antara nama-nama lainnya. Emas terpendam di keseharianmu, senandung doa-doa terus terdengar. Arahkan hati dan akalku kepadanya. Lapangnya dada mengenangmu, rumah ilmu, rumah kebaikan. Faktanya aku merindukan itu. Aku merindukan suasana itu. Lihatlah betapa bercahayanya wajahnya. Sinarnya menerangi jalanku. Pondokku, 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 pondokku.
keseharianmu. Senandung doa-doa terus terdengar. Arahkan hati dan akalku kepadanya. Lapangnya dada mengenangmu. Rumah ilmu, rumah kebaikan. Faktanya aku merindukan itu. Aku merindukan suasana itu. Lihatlah betapa bercahayanya wajahnya. Sinarnya menerangi jalanku. Faktanya aku merindukan itu. Aku merindukan suasana itu. Lihatlah betapa bercahayanya wajahnya. Sinarnya menerangi jalanku. Pondokku, 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 pondokku. Alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Ya, Ini pohon aren. ini Aren. pohon siwalan. Siwalan. Siwalan, bukan sialan. Pohon kehidupan nih. Pohon kehidupan. Alhamdulillah. Bang Iwan, kenapa sampean mengatakan pondok pesantren seperti itu? Kesan apa yang sampean peroleh ketika keliling Nggak tahu pesantren? kok, saya waktu nyanyiin lagu ini saya tertarik dengan pohon ini. Pohon aren. Iya. Pohon aren ini bisa menghasilkan legen. Buahnya enak dimakan. Pohon siwalan. Siwalan, ya siwalan. Mirip-mirip pohon aren ya. Mirip pohon aren, Bang Iwan. Bisa menghasilkan legen, bisa menghasilkan gula, bisa menghasilkan siwalan. Inilah kehidupan. Hidup yang baik seperti pohon siwalan. Betul? Bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, oke, ngaji dulu nggih. Nilai pesantren 4 itu yang pertama tawasud, tengah-tengah. Jadi pesantren itu tidak mengajarkan ekstremitas. Wala tatorruf yamin, wala tatorruf yasir. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tapi pesantren mengajarkan hidup sing sak madya di tengah-tengah. Amin. Karena khairul umur awsatuha. Seorang yang bersikap di tengah-tengah tidak mungkin jadi teroris. Yang kedua, tasamuh, toleran. Pesantren itu toleran. OI datang diterima, santri datang diterima, bupati datang diterima, apa meneh nak nyangoni, wah ditompo, nggih napa nggih? Karena orang yo kebangetan, OI nyangoni kok, nggih napa nggih? Nah, jadi ini adalah tasamuh, toleran. Semuanya datang di pesantren diterima seperti laut. Pesantren itu seperti laut. Sampah, bangkai, ikan semuanya diterima. Nah, Saya juga diterima. nah, Bang Iwan datang diterima. Alhamdulillah. Nah, itu. Dan semuanya diterima oleh pesantren, tapi tidak pernah merubah laut menjadi rasa selain asin. Pesantren juga begitu. Semuanya diterima tapi tidak pernah merubah nilai pesantren. Ini nilai tawasud, tasamuh. Yang ketiga tawazun, seimbang. Seimbang dunianya, seimbang akhiratnya. Nggih napa nggih? Seimbang hiburannya, seimbang ibadahnya. Nggih napa nggih? Ana sing nyanyi ora entuk bid'ah, sholawatan ora entuk bid'ah. Entuke apa kok agama kayak gitu? Nggih napa nggih? Mulane melu pesantren mawon entuk sholawatan, entuk nyanyian, sing penting sak madya tetep ngibadah. Nah, dalu niki diniati ngaji ngibadah nggih.
Insya Allah dunyane angsal, akhirate angsal, Allahumma. Nah, nek ana wong sing ngajak sing neko-neko ora usah digubris, ora usah dilone. Pesantren itu mengajarkan hidup, bukan mengajarkan mati. Lah wong kon bom bunuh diri kok ngajari mati. Nggih napa nggih? Iku wong frustasi iku. Kalau di pesantren enggak, Anda semua diajarkan hidup dengan baik dan berakhlak karimah. Allahumma. Nah, maksud saya emas itu, Pak Yai. Oh, emas itu seperti ya, itu. Seperti itu yang sampean tadi ceritakan tentang. Lah kok gak ngomong mau? Lah ya, eling tapi gak iso metu. Alah, iki isane nyanyi tok ae. Padha ae aku isane yo ngomong tok MC, modal cangkem. Nah, jadi yang terakhir selain tawazun adalah iktidal, konsisten. Jadi pesantren itu konsisten. Maka kalau ada orang yang ngomong pesantren teroris itu adalah racun. Nggih apa nggih? Racun. Ibu ngerti racun, Bu? Racun itu mematikan. Kalau madu menyehatkan. Nggih napa nggih, Bu? Racun nikmat nggih. Racun sehat nggih. Nggih mawon sampean niku. Racun mematikan, madu menyehatkan nggih. Ibu-ibu tak takok nek ana madu karo racun sampean pengen diracun apa dimadu? Lho iki serius iki, Bu. Jarene racun mematikan, nggih napa nggih? Madu menyehatkan, nggih napa nggih? Lah sampean seneng diracun apa dimadu, Bu? Ora fair iki ibu-ibu, gak fair. Sampean jawab apa, Bu? Kula purun dimadu nek sampean purun diracun, Pak. Ngoten mawon. Gampang, Bu. Oke. Selain kita ngaji, Bang Iwan juga menanam pohon. Nah, tadi sudah tanam pohon. Insya Allah pohon yang kita tanam tumbuh dan barokah. Amin. Kenapa Bang Iwan menanam? Nanti akan kita jawab dalam tafsiran ajaran agama. Cuma jangan hanya menanam, tapi juga disiram. Nggih napa nggih? Makanya supaya tumbuh, santri, oi, kiai bareng. Tanam, siram, tanam. Tanam, kita menanam, tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam, kita menanam, jangan lupa disiram yang sudah kita tanam. Siram, yuk kita siram apa yang kita tanam, ya mesti kita siram. Tanam pohon kehidupan, sirami dengan sayang. Tanam masa depan, benalu kita bersihkan. Biarkan anak cucu kita belajar di bawah pohon. Biarkan anak cucu kita menghirup udara segar. Biarkan mereka tumbuh bersama hijaunya daun. Jangan biarkan mereka mati dimakan hama kehidupan. Tanam, siram, tanam. Oi, tanam, siram, tanam. Oi, tanam, siram, tanam. Oi, tanam, siram, tanam.
kita singkirkan. Tanam-tanam pohon kehidupan, sirami dengan sayang. Tanam masa depan, benalu kita bersihkan. Biarkan anak cucu kita belajar di bawah pohon. Biarkan anak cucu kita menghirup udara segar. Biarkan mereka tumbuh bersama hijaunya daun. Jangan biarkan mereka mati dimakan hama kehidupan. Tanam, kita tanam pohon kehidupan. Kita tanam masa depan. Tanam, kita menanam. Jangan lupa disiram yang sudah kita tanam. Tanam, siram, tanam. Hoi! Tanam, siram, tanam. Hoi! Tanam, siram, tanam. Hoi! Tanam, siram, tanam. Hoi! Tanam. Hoi! Tanam. Hoi! Oi. Alhamdulillah. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk penonton yang rapi-rapi tertib. Tepuk tangan yang meriah untuk penonton semua. Luar biasa Mas Iwan. Ngaji betul-betul ngaji, Masya Allah. Kenapa kita menanam? Pertama, karena setiap pohon yang kita tanam dan tumbuh menghasilkan oksigen. Betul? Bentar Pak Kiai. Sebelum Pak Kiai lanjutkan itu, saya membayangkan kalau kita yang sebegini banyak ini, kalau menanam pohon, wah saya membayangkan. Wah luar biasa. Begitu banyak pohon-pohon yang tumbuh penuh oksigen buat anak-anak kita. Nah luar biasa. Moga-moga Gusti Allah mengabulkan. Amin. Nah itu Mas Iwan. Energi yang luar biasa. Luar biasa. Jadi ini pentingnya nanam. Jadi pohon yang kita tanam menghasilkan oksigen. Oksigen penting untuk kehidupan. Betul? Neng rumah sakit gresik iku oksigen sak botol 300.000. Tapi nek tanam pohon cukup tumbuh bisa bernapas, insya Allah jadi sedekah jariah bagi yang menanam. Amin. Nah, yang kedua, setiap helai daun, setiap tangkai berzikir kepada Allah Subhanahu. Kalau pohon yang kita tanam tumbuh, daunnya berzikir, tangkainya berzikir, insya Allah pahalanya untuk yang menanam. Amin. Makanya OI sudah ada yang punya istri belum? Pacaran? Besok nek kawin mas kawine pohon. Nah, angsal nggih Pak Kiai nggih. Angger sing ngantene wedok gelem ya entuk. Bayangin saya nikahkan santri binti santri dengan OI bin OI dengan mas kawin pohon. Oh, irit. 5 tahun berbuah. 5 tahun berbuah. Karo ngenteni anake ngenteni pohone berbuah. Dapat gaji dari Gusti Allah. Alhamdulillah. Enak gitu. Yang kedua ada suatu hadis yang mengisahkan ketika pasukan perang Islam sedang berangkat bersiap-siap menuju perang, Nabi berpesan 3 hal. Hai para sahabatku pasukan perang, ketika Anda berperang pertama jangan bunuh anak-anak. Betul? Anak-anak nggak boleh dibunuh karena anak adalah masa depan kehidupan. Yang kedua lindungi perempuan. Nah, lindungi perempuan. Harus dilindungi meskipun dalam keadaan perang. Yang ketiga, jangan rusak pohon enggak boleh dirusak sekalipun dalam keadaan perang. Nah, gitu Mas Iwan. Jadi paham semua ya? Kenapa kita harus menanam? Itu penting untuk kehidupan. Saya dengar katanya pohon juga setiap daunnya berzikir, itu benar iya. Pak Kiai? Dalam Al-Quran dijelaskan setiap helai pohon berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu. Jadi bagi yang menanam dapat pahala dari zikirnya pohon itu Bang Iwan, insya Allah. Allahumma. Enak napa penak ngaji ngeten iki? Cocok napa cocok? Boleh bergoyang sewajarnya, nggih. Karena berzikir itu juga bergoyang, nggih napa nggih? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enake goyang napa goyang ngoten niku? Bergoyang tetapi tetap dengan berzikir kepada Allah.
Karena agama itu kalau dengan seni jadi indah. Sampai wiridan ya Allah pepurone Gusti Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh apa boleh? Tapi luwe enak nak dinyanyekno. Nggih napa nggih? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal hataya. Enak apa enak? Rabbi zidni ilman nafi'a wa wadhikni amalan makbula. Monggo. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal hataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci, mohon ampunkan dosa-dosa kami dan semua dosa orang tua kami. Oh ikan santri sahabat kami, mohon doanya Engkau ampuni. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal hataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Muga-muga sing teko dalu niki mlebu swarga kabeh, amin. Tergolong umat Kanjeng Nabi Muhammad sing soleh-solehah, amin. Taat ngibadah dunia akhirat, amin. Jangan sampai terjadi tak biru lagi lautku. Ini untuk para nelayan yang hidup dari laut. Saya membayangkan para nelayan berdiri di depan perahu menghadap badai. Gagah rasanya. Hamparan pasir
tampak putih berbuih kala sisa ombak merayap. Hamparan pasir terasa panas menyengat di telapak kaki yang berkeringat. Camar-camar hitam terbang rendah melayang di sekitar perahu nelayan. Daun kelapa elok saat melambai mengikuti arah angin. Tampak ombak kejar mengejar menuju karang, menampar tubuh pencari ikan. Semilir angin berhembus bawa dendang unggas laut seperti restui jalan nelayan. Mereka, oh memang akrab dengan alam, ku dengar dari kejauhan. Dan batu-batu karang tertawa ramah bersahabat, memaksa aku untuk bernyanyi. Tanpa ombak kejar mengejar menuju karang, menampar tubuh pencari ikan. Semilir angin berhembus bawa dendang unggas laut seperti restui jalan nelayan. Kejar mengejar menuju karang, menampar tubuh pencari ikan. Semilir angin berhembus bawa dendang unggas laut seperti restui jalan nelayan. Itu dahulu berapa tahun yang lalu, cerita orang tuaku sangat berbeda dengan apa yang ada. Tak biru lagi laut, tak riuh lagi camarku, tak rapat lagi jalamu, tak kokoh lagi karangku, tak luas lagi ombakmu, tak elok lagi daun kelapaku, tak senyum lagi nelayanku, tak senyum lagi